Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin thumma izdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Limu'allif hadal kitab Al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li jami'il arwahi syuhada fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awalan mari kita luruskan niat kita dalam talabul ilmi, dalam mengajarkan ilmu, yakni khalisan liwajhillah karim, ikhlas menghadap ridha Allah Ta'ala. Yang kedua kita niatkan, berarti pakai yang itu ya, kecil ya. Yang kedua kita niatkan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari ya. Kita niatkan mengamalkan apa yang kita pelajari ya, meresapkannya di dalam hati, kemudian kita amalkan dalam amaliyah kita sehari-hari. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. At-tasi'u yang ke-9 yang masih membahas tentang adab seorang alim termasuk para santri terhadap dirinya sendiri. Ayyutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Hendaklah dia mensucikan batinnya dan zahirnya dari akhlak yang tercela dan menghidupkan dengan akhlak yang diridhoi. Jadi rumus dari tazkiyatun nufus atau tazkiyatul anfus
jamak dari nafs, bisa anfus, bisa nufus. Itu sebenarnya dua saja. Yang pertama adalah mengosongkan hati kita dari dan perilaku kita dari akhlak yang tercela dan menggantinya atau menghiasi hati kita, amal kita dengan akhlak yang mulia. Rumusnya itu saja. Mengosongkan hati dari yang kotor, lalu mengisi atau menghiasinya dengan yang terpuji. Ibarat baju yang kita pakai itu sudah kotor, maka kalau kita hendak harum, hendak bagus, lepas baju yang kotor, kemudian ganti dengan yang bersih. Nah, begitulah kira-kira tamsilnya, perumpamaan dari kita yang hendak memperbaiki diri. Ibarat gelas itu berisi air yang keruh, maka buanglah air yang keruh tersebut, kosongkan gelasnya, isi dengan air yang jernih. Rumusnya itu saja, dua. Nah, tinggal kita perlu tahu apa itu akhlaqur radiyah dan apa itu akhlaqul mardiyah. Disebutkan di kitab ini faminal akhlaqir radiyah, dan di antara akhlak yang tercela. Orad itu artinya kan tertolak, ya, tercela. Yang pertama adalah al-ghillu, benci. Wal hasadu, hasad. Hasad itu iri terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain dan dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan beralih pada dirinya. Itu hasad. Kemudian al-baghyu, melampaui batas. Wal ghadabu, melampiaskan marah. Sudah kita bahas dalam syarah Arba'in Sabtu kemarin. Li ghairillahi ta'ala, jadi marah bukan karena Allah Ta'ala. Artinya ada marah yang tercela, yaitu marah bukan karena Allah. Berarti ada marah yang diridhai Allah, yakni jika marah itu karena Allah. Wal ghisyu, curang. Wal kibru, sombong. Wal riya'u, ingin dilihat orang. Wal ujbu, kagum terhadap dirinya. Wasum'atu, ingin didengar. Jadi antara riya dengan sum'ah itu kata sebagian ulama sama saja sebenarnya. Bedanya kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar. Ada yang lain mengatakan bahwa riya itu saat beramal, kalau sum'ah itu setelah beramal. Sebagian ulama mengatakan sama saja, riya maupun sum'ah sama-sama saat beramal. Bedanya kalau riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar. Wal bukhlu, bakhil, pelit. Wal khubthu, sesuatu yang kotor. Wal bataru, kasar. Wal tomahu, tamak, rakus. Wal fakhru, bangga, berlebihan terhadap dirinya. Wal khuyala'u, sombong. Wat tanafusu fid dunya, berlomba dalam urusan dunia. Kemudian wal mubahatu biha, dan berbangga-bangga dengannya, maksudnya dengan dunia. Wal mudahanatu, menggampang-gampangkan urusan. Wa tazayyunu linnasi, bersolek atau memperbagus diri semata karena manusia.
Wa hubbul madhi bima lam yaf'al, senang dengan pujian terhadap apa yang dia tidak lakukan. Yang gila pujian. Bucin, budak cinta, budak like. Wal ama an uyubin nafsi wal istighalu anha bi uyubil khalqi, buta terhadap aib pada dirinya, pada saat yang sama dia istighal, menyibukkan diri dari mencari-cari aib orang lain. Wal hamiyatu wal asabiyatu li ghairillahi, fanatik terhadap selain Allah, asabiyah. Waraghbatu warahbatu li ghairihi, maksudnya li ghairillah. Raghbah, terdorong, ya, termotivasi. Warahbah, dan takut. Li ghairihi, li ghairillah maksudnya, bukan karena Allah. Wal ghibah, membicarakan aib orang lain. Wan namimah, adu domba. Wal buhtan, berbohong. Wal kadhibu, sama berbohong. Wal fuhsyu fil qaul, lebay, ya, keterlaluan dalam bicara, lebay. Wa ihtiqarun nasi walau kanu dunahu, merendahkan atau menghinakan orang lain meskipun mereka itu lebih rendah darinya. Maka fal hadra min hadhihi sifatil khabithati wal akhlaqir radhilah. Kata pengarang kitab, fal hadr, taukid ini, penekanan dengan i'adah, pengulangan, dengan takrar. Fal hadra, kata beliau, berhati-hatilah, berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Min hadhihi sifatil khabithah, dari sifat-sifat yang kotor ini, tercela ini. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak yang tercela ini. Fa innaha babu kulli syarrin bal hiya syarru kulluh, karena ianya itu ke as-sifatul khabisah, babu kulli syarr, itu adalah pintu dari segala keburukan. Bal hiya syarru kulluh, bahkan dia sendiri itu adalah keburukan. Jadi dia ini keburukan yang merupakan pintu bagi keburukan yang lain. Jadi kalau dia itu keburukan, itu sudah buruk, dan dia akan menjadi lebih buruk kalau dia menjadi pintu bagi keburukan yang lain. Namanya syarrul murakkab, keburukan berlapis-lapis, keburukan kuadrat. Hasad misalkan, dari hasad lalu dia membuat makar misalkan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Berarti hasad itu sendiri sudah syar. Kemudian dia membuat makar, membuat rencana, ya, terencana untuk menghilangkan nikmat pada orang lain. Dicelakainya kah? Difitnahnya kah? Nah, berarti hasad itu syar sekaligus babu kulli syarin, keburukan sekaligus pintu dari setiap keburukan.
rukani. At-tanafus fi dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya, hubbud dunya itu syar, buruk. Sekaligus dia babu kulli syarin, pintu dari setiap keburukan. Karena kalau orang sudah cinta dunia lalu berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka dia bisa menghalalkan segala cara. Kalau bisa mencuri, mencuri. Kalau bisa membegal, membegal. Kalau bisa merampok, merampok. Kalau bisa meretas duit orang, ya, di mobile banking, dia retas. Kalau ada harta negara, dia korupsi. Nah, awalnya dari hubbud dunia. Bahkan hubbud dunia itu kata para ulama adalah induknya dari segala keburukan. Sementara khauf kepada Allah itu adalah induknya dari segala kebaikan. Ra'sul hikmah makhafatullah. Jadi induk dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Jadi ini kita harus hati-hati. Dan yang namanya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus tadi, membenahi hati kita, membengkeli hati kita, zahiran wa batinan tadi disebut, ini bukanlah perkara yang sekali bengkel langsung selesai. Ini mujahadah sepanjang hidup. Apa tadi? Mujahadah sepanjang hidup. Sama persis dengan antum punya baju, setelah dipakai berhari-hari bau, rigat, tapas. Apakah kalau sudah sekali ditapas, imbah itu kada perlu ditapas lagi? Kada. Rigat pulang, tapas pulang, kan gitu. Itu baju tuh. Lebih-lebih awak kita. Hari-hari kita itu ada rigat di awak, ya kan? Debu kah menempel, tercabur kah ke lumpur, imbah main bola kah, lalu rigat. Kada nyaman kada mandi kita. Sore mandi, malam guring, esok kada mandi, kada nyaman, mandi lagi pagi. Jadilah mandi itu pagi dan sore. Tidak cukup mandi itu sekali seumur hidup. Itu ibadah haji katanya. Yalah. Nah, tiap hari kita mandi. Jadi kalau kotoran badan saja kita bersihkan setiap hari, terlebih juga kotoran hati. Lihat di ruangan ini. Sapui aja pagi. Ada jerigat sampah. Karena sore sapui aja lagi. Ketemu sampah kada? Ketemu lagi. Itu tamsil bagi diri kita bahwa rumah lah ruangan, masjid, hari-hari ada terus sampah. Sama pun hati kita, hari-hari kita itu memproduksi kotoran, hari-hari kita itu memproduksi sampah. Nah, maka hari-hari pula, bahkan setiap waktu kita terus berusaha menjernihkan hati kita, mensucikan hati kita. Maka tadi kesimpulannya Pak, tazkiyatun nufus itu mujahadah sepanjang hidup. Kalau karena misalnya sudah jadi guru, sudah jadi ustadz, kada perlu lagi tazkiyatun nafs, tidak. Justru makin tinggi pohon, makin kencang juga angin bertiup. Makin tinggi ilmu, makin tinggi juga ujubnya. Kalau tidak hati-hati. Makin pintar seseorang, makin tinggi ujubnya. Makin rancak rankingnya, makin tinggi ujubnya. Yalah. Awalnya dari ujub, lalu akhirnya sombong, lalu takabur, lalu merendahkan orang lain. Nah, jadi artinya ini mujahadah sepanjang hidup. Kalau ujar judul film itu The Mortal Kombat,
perang abadi bainal haq wal batil. Nah, ini kaitannya dengan amal hati. Lah, amal hati, amal batin. Tapi yang batin itu nanti mempengaruhi yang zahir. Makanya judulnya tadi ayyutahhira batinahu wa zahirahu. Orang yang ujub karena panderannya tinggi terus. Ya tadi termasuk tadi al-fuhsyu fil qaul, lebay dalam berbicara, berlebihan. Khalas. Waqad buliya ba'du ashabin nufusil khabithati min fuqaha'iz zamani bi katsiri min hadhihi sifati illa man 'asama Allah ta'ala. Sungguh kata beliau telah diuji bala, terkena bala, diuji ba'du ashabin nufus, sebahagian pemilik jiwa yang kotor, min fuqaha'iz zaman, dari para ahli fikih pada zamannya. Dan dalam syarah kitab Tazkirah ini bukan hanya pada zamannya Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah, tapi fi kulli zamanin, ya, di setiap zaman itu ada orang-orang yang diuji, tertipu dengan ilmunya, yang lalu kemudian dia condong untuk merendahkan orang lain, condong untuk menganggap remeh orang lain. Apa aja lulusan sekolah umum, kampus umum, pepander, ingin penegakan syariat Islam misalnya. Kami nana yang S1, S2, S3-nya di Jamiah Islamiyah, dedak kayak bubahan muneh. Disalah-salahkannya. Orang hendak menerapkan syariat Islam, orang berkeinginan menerapkan syariat Islam, diserangnya sisi dia itu asalnya sekolah di mana. Padahal salahkah orang tua hendak menerapkan syariat Islam? Salahkah kada? Kada. Tapi kenapa direndahkan? Gara-gara inya tidak lulusan dari Jamiah Islamiyah. Orang menyampaikan masalah fikih muamalah direndahkannya. Kada usah gini pandai fikih muamalah, mon kada S1, S2, S3-nya jurusan fikih muamalah. Ada yang kata doktor, orangnya sudah disebut pakar fikih muamalah. Nah, jadi ringkasnya titel jabatan ilmu, ya, kepakaran itu bisa jadi ujian. Bi katsirin min hadhihi sifat, dengan banyak teruji dengan sifat-sifat ini. Illa man asamallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah jaga dirinya. Jadi kita ini berharap kepada Allah, setinggi apapun ilmu kita, sealim apapun diri kita, sepintar apapun diri kita, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita. Jangan sampai sombong, ujub, takabur, baik berendah. Wala siyamal hasadu wal ujbu war riya'u. Bisa juga wala siyamal hasada wal ujba war riya'a wa ihtiqaran nasi. Lebih-lebih hasad, ujub, riya, ihtiqaran nas, merendahkan manusia. Wa adwiyatu hadhil baliyah mustawfan fi kutubir raqaiq. Nah, dan obat adwiyah itu obat dari ujian ini, diuji dengan penyakit hati seperti ini, itu sebenarnya sudah ditulis dalam kitab-kitab raqaiq. Raqaiq itu kitab-kitab untuk melembutkan hati, ya, tazkiyatun nafs, kitab akhlak, kitab tasawuf. Faman arada tathhira nafsihi minha fa alaihi bitilkal kutubi. Maka siapa yang hendak membersihkan jiwanya dari penyakit hati,
atau dari hadhil baliyah tadi, fa alaihi bitilkal kutubi, maka hendaklah dia membaca, meresapi, merenungkan dan mengamalkan apa yang ada dalam kitab tersebut. Lah dibaca, direnungkan, diresapi, diamalkan. Makanya di awal tadi Ustaz menyampaikan kita niatkan untuk mengamalkan. Pian berniat mengamalkan, Ustadz yang mengajarkan ini juga berniat untuk mengamalkan. Sama-sama kita berniat untuk mengamalkan. Sama-sama kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Karena kalau membaca sekedar dibaca, pintarnya, alimnya, tapi belum tentu hatinya menjadi hati yang lembut, lisannya menjadi lisan yang lembut, dan seterusnya. Jadi kita ini terus belajar. Wa min anfa'iha kitabur riayah lil muhasibi rahimahullahu ta'ala. Kejar pengarang kitab. Wa min anfa'iha, dan yang paling anfa', yang paling bermanfaat, paling berfaedah dari kitab-kitab raqaiq itu adalah kitab yang berjudul Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Jadi kitabnya itu lengkapnya judulnya Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Ri'ayah itu menjaga, memelihara hak-haknya Allah. Karangan siapa? Karangan Haris Al-Muhasibi. Gelarnya Al-Muhasibi. Dulu waktu ngaji di Jogja, Ustadz Haris Munandar mengatakan karena beliau itu banyak bermuhasabah diri. Ya, orang itu banyak merenung. Muhasabah diri itu apa? Dalam syarah Tazkirah Sami itu disebutkan orang yang memandang hatinya, ya, berulang kali memandang keadaan hatinya, memperhatikan keadaan hatinya. Itu muhasabah. Direnung, dihitung, kepa diriku ini, kepa hatiku ini, kepa amalku ini, kepa lisanku ini, kepa umurku ini. Sudah sekian-sekian umur. Nah, bermuhasabah. Nah, Haris Al-Muhasibi ini sering melakukan muhasabah. Maka digelarilah beliau Al-Muhasibi. Nah, kita mestinya juga demikian. Banyak-banyaklah bermuhasabah. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti diperhitungkan di yaumul hisab. Nah, siapa yang sering menghitung-hitung dirinya, bermuhasabah terhadap dirinya, nanti ringan ketika di yaumul hisab. Tapi kalau orang tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah menghitung-hitung dirinya, nanti berat perhitungannya di yaumul hisab. Kapan waktu paling baik untuk bermuhasabah diri? Itu nanti di kitab Bidayatul Hidayah dipadahkan oleh Imam Ghazali, imbah wirid zikir ba'da subuh. Nah, itu merenung kita di situ. Hari ini ya Allah bersyukur kita. Yang pertama bersyukur. Karena ada rinciannya apa yang kita renungkan tuh ada dipadahkan oleh Imam Ghazali. Bersyukur ternyata dalam hari ini engkau berikan kesempatan ulun hidup ya Allah. Nah, lalu kemudian berniat kita tuh di pagi itu, insyaallah ulun hari ini belajar ini, imbah tu ini. Jadi diniatkan, diazamkan mulai pagi itu hendak menggawi yang baik. Hari ini ulun tidak akan berkata kasar ya Allah. Hari ini ulun berusaha untuk kada sarik. Hari ini ulun berusaha untuk baik sangka. Nah, gitu. Nanti
sebelum tidur kita evaluasi. Malam tuh hendak goreng jam 10. Pagi tadi ulun hendak kayak ini, sekalinya ulun terpancing, kupandir kasar. Ulun niat pagi tadi kayak ini, oh ternyata hari ini ulun melakukan ini, melakukan itu. Nah dievaluasi. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya, insya Allah kita hari demi hari menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya kalau hendaklah jadi lebih baik, insya Allah. Tapi ini berataan sudah baik. Tapi insya Allah berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Nah itu. Jadi kitabnya bagus, judulnya Ar-Ri'ayatu li Huquqillah. Tadi Ustaz membaca sekilas. Wa min adwiyatil hasadi. Nah sekarang kita masuk satu persatu. Ya, beberapa contoh penyakit hati dan bagaimana terapinya. Wa min adwiyatil hasadi, dan diantara obat penyakit hasad, al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah fi hikmatihi al-muqtadiyyati takhsisul mahsudi bin ni'mati. Kama qala syairul arabiyyu fa in taghdabu min qismatillahi bainana falillahu idh lam yurdikum kana absara. Jadi apa terapi penyakit hasad? Nah ini, bila ada dalam hati kita penyakit hasad. Hasad tadilah intinya ingin supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Orang pintar, ranking. Nah kita hendaknya tuh pada ranking. Orang tuh bagus suara, mengaji bagus. Nah kita hendaknya tuh rusak suaranya. Nah, orang tuh disayangi guru misalnya. Lalu inya tuh hendak supaya guru kada sayang lagi lakinya. Lalu fitnahnya. Misalkan. Itu hasad. Pondok orang terame pada pondok seorang, santrinya berbanyak tarus, muncul hati hasad. Macam-macam hasad sebabnya. Nah kita harus jeli, harus peka terhadap hati kita. Harus jeli, harus peka. Nah bagaimana obatnya? Obatnya adalah merenungkan atau berpikir bi annahu, bahwasanya hasad itu i'tiradun 'ala Allah, itu menentang Allah, fi hikmatihi, dalam hal hikmahnya Allah Ta'ala, al-muqtadiyyati, yang telah terjadi, takhsisul mahsudi bin ni'mati, khususnya terhadap yang dihasadi berupa nikmat. Nah jadi kata kuncinya, ingati kata i'tirad 'ala Allahi fi hikmatihi. Orang hasad itu sama dengan menentang hikmahnya Allah. Boleh kada menentang Allah? Kada boleh. Dosa kada? Dosa. Allah ini ada kehendak dan Allah Maha mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Allah mudah mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, kun fayakun. Jadi ujar Allah, dan beginilah antum cermati, manusia ini masing-masing kelebihannya. Jangan kita nang orang biasa nih. Para nabi itu kan bertingkat-tingkat juga. Ya kalah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Di jajaran para nabi itu ada ulul azmi. Kesabarannya luar biasa, dilebihkan atas nabi yang lain. Jadi di antara para nabi itu pun bertingkat-tingkat. Itu sudah bagian dari sunatullah. Lah, di antara orang alim itu kan masing-masing tingkatannya. Dalam ilmu hadis ada tingkatannya masing-masing. Ada Amirul Mukminin fil hadis, ya kan? Ada Al-Hakim, ada Al-Hafiz. Semacam tingkatannya tak?
Jadi memang Allah ulah dunia ini ujian gasan kita, bahwa di dunia ini kita tuh Bang bertingkat-tingkat. Supaya apa? Supaya yang tingkatnya di atas itu belajar bersyukur, yang tingkatnya di bawah belajar sabar, sekaligus jangan hasad. Nah, itu ujian, itu Bang ujian. Maka di sini ada nang cepat hafal, misalkan anugerah dari Allah. Nah, kita jangan sampai ada hasad, karena kalau ada hasad berarti kita sedang menentang ketetapannya Allah. Nah, malah kita alhamdulillah si anu itu cepat hafal, alhamdulillah, gitu kan, senang juga kawan cepat menghafal. Nah, itu, jadi ingat itu. Seperti syair, kama qala syairul arabiyyu, seperti ada sebuah syair Arab menyatakan, wa in taghdabu min qismatillahi bainana, dan jika engkau marah dengan pembagiannya Allah terhadap kita, falallahu idlam yardikum kana absara, maka tentu Allah tidak akan ridha kepada engkau, dan Allah itu lebih tahu. Ya, dengan ketetapan Allah itu Allah lebih ngerti. Yang dilebihkan ya, kehendak Allah, Allah yang maha tahu, gitu aja. Ada yang bungas pada yang lain, ketetapan Allah. Nah itu. Jadi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, apa yang sudah menjadi qismatullah, jangan sampai muncul hasad. Renungkan itu. Ma'ama fihi minal ghammi wa ta'abil qalbi wa ta'dzibihi bima la dharara fihi 'alal mahsudi. Nah, yang kedua, renungkan orang yang hasad, ma'ama fihi minal ghammi, orang yang hasad itu risaunya, wa ta'abil qalbi, hatinya ta'ab, lelah, meradang melihat orang senang, ya. Orang makin tambah nikmat, makin sakit hatinya. Inya nang uyuh. Wa ta'dzibihi, tersiksa dia, terazab. Bima la dharra fihi 'alal mahsudi, ya, terhadap apa yang tidak mendatangkan bahaya padanya atas orang yang dihasadi. Orang yang senang, kita yang meradang. Orang tambah nikmat, dapat nikmatnya lalu bersyukur, makin bersyukur makin senang, makin bahagia. Sementara kita meradang, kita yang tersiksa. Nah, gitulah. Jadi jangan sampai kita itu justru tersiksa oleh hati kita sendiri gara-gara ada penyakit hasad. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Wa min adwiyatil ujbi, yang selanjutnya adalah di antara obat ujub. Nih, obat orang-orang yang ujub. Di antara ujub itu, ya, ujub itu intinya sebabnya adalah inya tuh dilebihkan pada orang lain. Nah, kalau hasad tadi mungkin inya kurang nikmatnya lah, kalau ujub itu justru karena dilebihkan atas yang lain. Pintar inya misalkan, matematika harat. Lalu ujub, kagum dengan dirinya. Maka di syarah Tazkirah Sami ini ada disebut orang yang semata belajar ilmu logika termasuk matematika itu condong untuk ujub sekaligus ihtiqar linnas, mudah merendahkan orang lain. Umum kayak ini aja kada bisa lah. Lalu ini perhitungan sederhana aja. Yang matematika aja dipelajarinya, kada belajar tasawuf, kada belajar tazkiyatun nafs. Ini bahari mulai kelas 5 SD kan bisa kodang kan nih. Bubahanmu SMA kelas 3 kada paham lang kan ya. Karena ini semata belajar ilmu logika, semata belajar matematika lalu ujub. Maka apa ya obatnya? Tadzakkaru anna ilmahu wa fahmahu wa jaudata dhihnihi
wa fasahatuhu wa ghaira dzalika minan ni'ami fadlun minallahi alaihi wa amanatun indahu waliyar'aha haqqa riayatiha. Tadzakkur, renungkan, ingat bahwasanya ilmu yang ada pada dirinya, bahwasanya pemahaman yang ada pada dirinya, wa jaudata dzihnihi, dan keunggulan otaknya, ya, kecerdasannya, itulah kita terjemahkan saja, kecerdasannya, wa fasahatahu, kefasihan lisannya. Harat sedene ceramah, wah pokoknya bila sedene pandir terhipnotis orang, orasi harat, ceramah harat. Lalu ujub, itu dibangnilah penyakit orang yang diberi kelebihan biasanya. Nah, jadi yang merasa ada kelebihan, hati-hati dengan penyakit ini. Wa ghaira dzalika minan ni'ami, dan selain itu daripada nikmat. Ini memang disebutkan ilmu, paham, kecerdasan, dan fasahah karena kaitannya dengan ini kan, orang alim. Maka itu yang banyak diambil contoh sidin. Kan judul kitabnya Tazkiratus Sami lil Alim wal Mutakalim, ada Tazkiratus Sami wal Mutakalim, ya, fi adabil alim wal muta'allim. Jadi lalu contohnya banyak ke sana. Tapi sebenarnya bukan cuman itu. Orang bisa ujub karena hartanya. Orang bisa ujub karena kecantikannya. Orang bisa ujub karena pangkat jabatannya. Nah, itu makanya dibuat kalimat umumnya wa ghaira dzalika minan ni'am. Nah, perlu diingat itu berarti fadlun minallahi alaihi. Itu fadlun, anugerah, pemberian dari Allah atas dirinya. Wa amanatun indahu, dan itu amanah pada sisinya. Ingat, yang namanya amanah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makin banyak diberi amanah, makin banyak pertanggungjawabannya. Jadi makin pintar seseorang, makin panjang kena hisabnya. Lah, makin bagus suara seseorang, makin banyak kena hisabnya. Mudahan kita kau menjaga amanah. Makin sugih seseorang, makin besar amanahnya, makin panjang pertanyaannya. Makin berderet-deret titel seseorang, makin besar amanahnya, makin berat pertanggungjawabannya. Nah, itu berataan amanah. Supaya apa? Liyar'aha haqqa riayatiha, agar dia menjaganya, merawatnya, meriayahnya. Gitu deh. Haqqa riayatiha, dengan sebenar-benar penjagaan. Ilmu itu amanah, diamalkan, diajarkan. Jabatan amanah, gunakan untuk menolong agama Allah. Kekayaan amanah, infakkan di jalan Allah. Nah, begitu seterusnya. Kalau kena pakai jadi orang miliarder kena. Nah, mana kada tahu kita kalau kada tahu kita kena pakai jadi bos kantal di kandangan. Tahu lah kantal. Tahu kada? Kada tahu. Oh. Bos kantal di kandangan. Karet loh, karet itu kan diambil lateknya. Nah, berjualan itunya misalkan sugih kan. Jangan kadang-kadang pondok. Ya lagi. Nah. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin, dan bahwasanya mu'tiyahu, apa yang Allah berikan kepadanya, iyaha, terhadapnya, qadirun, Allah itu maha mampu, ala salbiha, untuk mencabutnya, mencabut nikmat tadi itu, ya, ala salbiha, mencabut nikmat, minhu, darinya, dari orang yang diberikan nikmat. Sugih asalnya, tapi mengganggu orang pengajian, mempersekusi pengajian.
Hanya malam Kamis seminggu atau 2 minggu yang lalu dapat kisah pas cukur rambut. Salah satu jamaah itu usahanya cukur rambut. Ada berapakah sudah 4 kah 5 cabangnya. Lalu Ustaz Melis belajar lawan siden dah. Kalau antum dicukur lawan Ustaz Melis itu sanad ilmunya ke jamaah. Anu Ustaz aja. Orang yang bahari mengganggu kita. Jadi bahari Ustaz itu ngisi pengajian tiap Sabtu pagi di salah satu musola. Tawaki nyalon batu. Atap musola itu duduk bunyi batu. Beberapa kali itu. Sampai akhirnya orangnya mengeluar. Manu sepeda motor, brum brum brum. Orang haratan pengajian. Keluar aja jamaah. Apa pian? Ini. Membaca kitab aja. Jenya ini luar. Jangan menyinggung-nyinggung penguasa pejabat. Sekalinya dapat kisah kasihan saya wah ini orangnya. Bahari mobil 2 terjual berataan. Usaha habis. Sawat masuk penjara. Sampai akhirnya nang bini kada sabar, kada tahan lagi minta dicerai. Jadi ekonomi hancur, keluarga hancur, masuk penjara. Injil belah kasihan belah. Biar kita tidak ada mendoakan apapun ke sidin, tidak ada mendoakan keburukan ke sidin. Iya, saya percaya aja sih. Tapi ngarannya orang kampung lah, lalu mengkait-kaitkannya ke situ. Mengkait-kaitkan gara-gara inya kada suka lawan pengajian. Kejadian tuh. Itu mat ya Allah hendak mencabut kekayaan seseorang. Asalnya mobilnya 2, habis kada ada mobil lagi. Terjual berataan, masuk penjara. Bini minta cerai. Nah, makanya selagi sugih jangan sombong, menghalangi pengajian, membubarkan pengajian. Karena pengajian ini yang disampaikan Al-Qur'an, ya kan? Yang disampaikan hadis Nabi, yang dibacakan kitab-kitab para ulama. Kalau sampai menghalangi kalam firman Tuhan dibacakan, dikajikan, hadis Nabi dibacakan, dikajikan, yang ampun kalam nang sarik. Elah, namun sudah yang ampun kalam turun tangan. Nah, itu. Pahamlah maksudnya. Pahamlah. Nah, itu. Di situ mat ya mengesahkan yang ini nah. Qadirun ala salbiha, Allah Maha sanggup untuk mencabutnya minhu darinya fi tarfati ainin, dalam kedipan mata. Mat hilang. Kama salaba Bil'am ibnu Ba'ura. Di sini diharokati Bil'am di sarahnya itu. Ada juga yang membacanya Bal'am bin Ba'ura. Ma'allamahu fi tarfati ainin, dari apa yang telah Allah ajarkan padanya fi tarfati ainin, sekejap mata aja. Gara-gara inya menjadi pendukungnya rezim zolim kala itu. Bal'am bin Ba'ura ini muridnya Nabi Musa alaihissalam, termasuk murid kesayangan, disayangi Nabi Musa. Paham yang ma'rifat dengan Ismul A'zam. Bila berdoa, cepat doanya melesat ke langit, dikabul oleh Allah Ta'ala. Tapi gara-gara dia khianat lawan Nabi Musa, lalu menjadi pendukung kezaliman, nah, akhirnya dicabutnya karomahnya oleh Allah Ta'ala. Berdoa ada kabul lagi. Bahkan terpaling-paling bepander. Ya Allah, niat doanya, ya Allah hancurkan pasukan Musa, selamatkan ini pasukan ini. Terpaling terus, ya Allah hancurkan pasukan ini, selamatkan pasukan Musa. Jadi buat salah terus bepander. Nah, itu Bal'am bin Ba'ura. Jadi jangan sampai karena perguruan seorang dikhianati. Nah, perguruan seorang dikhianati. Ya kan tadi mengkhianati Nabi Musa. Kalaulah kita kada sepakat lawan guru kita dalam hal pandangan, dalam hal macam-macam, ya sudah kada usah tapi dihual.
sampaikan aja pendapat pian, kada usah mahwal pendapat peguruan, apalagi sampai berkhianat lah, melaporkan nang kada-kada tentang peguruan, tentang pondoknya peguruan segala macam. Naudzubillah lah, naudzubillah. Wa madzalika 'ala Allah bi'azizin, dan terhadap apa yang sedemikian itu bagi Allah, Allah Maha perkasa. Fa aminu makrallahi, maka berimanlah dengan ketetapan keputusan Allah. Wa min adwiyatir riya, dan di antara obat riya, al-fikru bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihillahu ta'ala. Lam yaqdihillahu lahu. Pikirkan, renungkan bahwasanya makhluk seluruhnya, kullahum itu taukid dari khalqa. Makhluk dalam berataan la yaqdiruna ala naf'ihi, tidak sanggup memberikan manfaat bima lam yaqdihillahu lahu, terhadap apa yang Allah tidak tetapkan baginya. Jadilah kalau ada makhluk bisa seolah memberi manfaat ke kita, itu karena memang Allah tetapkan lewat makhluk itu dia bisa memberi manfaat kepada kita. Ada makhluk bisa menolong kita, itu karena memang ketetapan Allah bahwasanya inya itu bisa menolong kita. Jadi ta'alluqnya kita jangan ta'alluq lawan makhluk. Kejadian, lalu kita minta tolong polisi misalkan, supaya bisa meringankan tuntutan misalkan. Jangan ta'alluqnya lawan polisi. Si polisi kada bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Pahamlah? Nah. Wala 'ala dharrihi bima lam yuqaddirhu Allahu ta'ala alaihi. Itu fa'il ya. Jadi lafzul jalallah Allah itu marfu. Lam yuqaddirhu Allahu ta'ala alaihi. Wala 'ala dharrihi, dan tidak terhadap apa yang membahayakan dirinya, bima lam yuqaddirhu Allah, terhadap apa yang tidak Allah takdirkan kepadanya, ya, alaihi, atasnya. Jadi makhluk tidak bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali memang sudah menjadi ketetapan Allah juga, gitu nah. Lah, jadi tawakal tu Allah itu penting. Yang kita aksi semalam dah. Ada tak perubahan berseragam? Napa jar guru Wahyudi santrinya dibawahi aksi jah. Maka masih kekanakan. Sudah ganal-ganal kayak Zaid. Ganal-ganalnya turun. Belum kira si Zain yang disambatnya. Kan Zain naik di atas mobil komando. Ada nang menyoal. Di grup ulang gencar benar memposting. Salah seorang wali santri. Wah, banyak banget dipostingnya. 50 bisa ada tuh foto video. Masya Allah. Ya sudah. Kada apa-apa, sudah tawakal tu Allah aja. Apa yang sudah menjadi kehendak Allah jadi itu. Tapi apa yang tidak diizinkan Allah kada jadi. Insya Allah aman aja. Hati itu, menata hati. Karena kalau kada ditata, peneng kita mikirakan. Oh, naik kapal pulang. Nah, itu. Dianggap kekanakan, bahan untuk naik kapal bang, di atas kapal bang. Nah itu. Kada di bawah tapi di kapal. Mengibarkan bendera pulang. Ya kalau. Nah. Ya sudah aja, di tata hati aja, insya Allah kada apa-apa. Jadi kita yakin apa yang menjadi ketetapan Allah pasti terjadi. Tapi apa yang tidak menjadi ketetapan Allah, biar kayak apakah manusia hendak manuka ada terjadi. Nah, itu. Falima yuhbitu amalahu, dan tidaklah menggugurkan amalnya, wayudarru dinahu, dan membahayakan agamanya, wayusgilu nafsahu, dan menyibukkan hatinya,
bimura'ati man la yamliku lahu fil haqiqah naf'an wala dharran. Ya, dengan memperhatikan terhadap siapa yang tidak memiliki kemampuan secara haqiqah memberikan manfaat dan mudarat. Jadi manusia itu secara hakikat tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Tidak memudaratkan amal kita, tidak memudaratkan agama kita, dan seterusnya. Hakikat. Nah, ini secara hakikat. Ini ilmu hati. Yang kita bahas ini masalah hati. Secara zahir mungkin iya, dia memukul, lalu kita sakit. Nah, itu terasa ada mudaratnya. Tapi hakikatnya itu terjadi karena izinnya Allah Ta'ala. Kalau tidak Allah izinkan, tidak mungkin terjadi. Ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim ditimbai ke lautan api. Kenapa Pak Sidin? Tenang aja Sidin, malah nyaman. Dan Nabi Ibrahim hari-hari paling nyaman tuh hari di dalam kobaran api itu. Ya, di tafsir Ibnu Katsir disebut itu hari paling nyaman dah. Jadi kita merasa melihat dari luar secara zahir itu tersiksa, tapi Sidin itu hari paling nyaman. Maka para ulama yang mungkin di penjara kayak Habib Rizik, itu bagi Sidin itu hari-hari paling indah. Karena sesungguhnya keindahan bagi seorang yang beriman itu ketika dia dekat kepada Allah. Ya kan gitu. Sementara orang yang diuji dengan ujian seperti itu pastinya bertawakal kepada Allah. Makanya ketika Jibril mendatangi Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, perlu bantuan kah? Enggak. Biar Nabi Ibrahim enggak. Hasbi Allah, cukup bagi Allah. Jibril menawari bantuan, ditolaknya lah Nabi Ibrahim. Mungkin kita berharap benar, Jibril tuh ambilakan gunung Bromo tuh. Timpaakan ke Nabi Ibrahim ditawari bantuan Jibril lah, hasbi Allah. Nabi Ibrahim hendak langsung yang menolong tuh Allah. Karena kalau yang menolong Jibril lain kisahnya. Bisa dialihkannya Nabi Ibrahim. Lalu kada tergugur di kobaran api, lalu lain kisahnya. Lalu kada rame kisahnya. Tapi begitu masuk ke ke api kan rame kisahnya. Nabi Ibrahim tahan dibakar api. Amunnya taliong pada api, biasa kisahnya, kada rame. Yalah. Kada menegangkan tuh, namun itu kan parak sudah masuk api. Sukanya kada cuman parak, dah sebujur masuk ke api. Tapi jar Allah apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalaunya Jibril tuh menolong, lalu Nabi Ibrahim menuluskan kehendak Jibril, kadang muncul firman Allah Ta'ala tadi itu. Ya kan? Kadang muncul, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu kita tidak paham, tidak bisa mengambil contoh, iktibar, bahwa ternyata panasnya api, ya khasiatnya itu Allah yang letakkan, dan seketika itu pula Allah bisa menarik khasiat panas itu pada api. Lalu antum bisa jadi syarah bab qada wal qadar di kitab Nizamul Islam tuh. Kan ada bahasan mengenai al-qadar, yakni khasiat pada benda, termasuk pada gharizah, pada hajatul udwiyah dan seterusnya itu. Nah, itu contoh. Menurut Ustaz itu contoh paling baik sudah. Bahwa khasiat itu Allah yang tetapkan, Allah pula yang mampu untuk mencabutnya. Nah, itu contoh bahwa tidak akan terjadi mudarat kalau tidak menjadi kehendak Allah hakikatan. Ma'a annallaha ta'ala yutli'uhum ala niyyatihi wa kubhi sariratihi, dan beserta bahwa keyakinan bahwasanya Allah itu menyingkap dari mereka niat-niat mereka, dan kubhi, jeleknya batin mereka, buruknya batin mereka. Kama sahha fil hadis, bagaimana sahih dalam hadis, man sam'allahu bihi, siapa yang ingin didengar, siapa yang memperdengarkan, maka Allah perdengarkan. Wa man ra'allahu bihi, siapa yang memperlihatkan, Allah tampakkan.
Nah, gitulah intinya riya tadi obatnya apa? Intinya gini kata kuncinya. Jangan berharap penilaian makhluk, karena makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Makhluk tuh seharat-harat makhluk tidak bisa memberikan surga, tidak pula menghindarkan dari neraka. Ya kecuali orang-orang yang dapat izin dari Allah, misalkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min adwiyati ihtiqarin nas, dan di antara obat dari penyakit hati gampang merendahkan orang lain adalah tadabburu qaulihi ta'ala. Tadabburilah, renungilah firman Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum itu merendahkan kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada kaum yang merendahkan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Oh, kayak tupang, sekalinya kulitnya orang Eropa, oh kayak tupang, warna kulitnya orang Afrika, sekedar tahu aja, bukan untuk dicela. Dasar bubuhannya nih sudah hirang latat kayak aspal, gigi aja nang putih. Yang berarti orang itu supaya saling kenal, bukan untuk saling ihtikar, ya, bukan saling merendahkan. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah atqa, yang paling takwa. Atqa itu isim tafdil, yang paling takwa. Jadi bukan yang paling putih kulitnya, atau yang paling bungas, atau yang paling mancung hidungnya, bukan, tapi yang paling takwa. Bilal bin Rabah itu hirang kulit, tapi dia imannya luar biasa, disiksa kalimatnya ahad, mulia. Apa bukti mulianya dia? Masih hidup terompahnya sudah berdahulu masuk surga. Masya Allah. Hirang padahal. Kadang mah menghina, menyambat wara. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa. Jangan kalian merasa paling suci. Hati kalian tuh, nah, jangan merasa paling suci. Wa a'lamu bimanittaqa, karena Allah itu paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Wa rubbama kamal muhtaqarru athara indallahi qalban wa azka amalan wa akhlasa niyatan. Betapa banyak, ujar penulis, ini renungkan kalimat ini. Rubbama, betapa banyak, kanal muhtaqar, orang yang dihina, athara indallahi qalban, sekalinya hatinya itu di sisi Allah lebih athar, lebih suci. Wa azka amalan, amalnya itu lebih ikhlas, lebih apa? Azka, suci juga, lebih bersih, lebih jernih. Wa akhlasa niyatan, niatnya itu lebih ikhlas. Masya Allah. Jadi gitu tibanglah, jangan menghina orang yang dalam kepanitiaan gawiannya tukang susun kursi misalkan, tukang pasang spanduk, tukang kebersihan. Itu jadi ini malah lebih ikhlas daripada kita. Berarti dia lebih mulia di sisi Allah. Jangan yang jadi pembicara merasa lebih harat, bulik disalami orang, diamplopi orang, dimintai banyu lawan orang, belum tentu lebih mulia daripada yang tukang bersih-bersih tadi itu. Jadi jangan sampai itu di hati kita itu ada perasaan lebih suci daripada orang lain. Jadi Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, apa itu tawadhu? Ujar sidin, tawadhu itu idza kharajta min baitika, engkau keluar dari rumah engkau, lalu engkau bertemu dengan orang, lalu engkau mengatakan huwa khairum minni. Setiap ketemu orang,
huwa khairum minni. Ketemu orang, huwa khairum minni. Bila kayak itu di hati kita itu, inya lebih baik daripada ulun. Inya lebih baik daripada ulun. Inya lebih baik daripada ulun. Nah itu karena mau tuh sombong. Bawaannya tawadhu. Lawan dari ucapannya iblis. Kalau iblis kayak kalimatnya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dari iblis. Memandirakan Adam nih. Ana khairum minhu. Aku lebih baik padanya. Aku lebih baik padanya. Nah, pada tawadhu tadi rumusnya huwa khairum minni. Inya itu lebih baik daripada aku. Bila ketemu kekanakan, inya lebih baik daripada aku. Apa? Dosanya belum ada. Ketemu orang tua berambut putih, berjenggot putih, kumis putih, seraba putih. Dia lebih huwa khairum minni. Kenapa? Amalnya lebih banyak. Oh, itu kan. Melihat tukang angkut kursi tadi itu, tukang susun acara, huwa khairum minni. Kenapa? Ini bisa jadi lebih ikhlas. Karena ini tidak menerima sanjung puji. Nah, kita malah bisa jadi terlena gara-gara mendapatkan sanjungan dan pujian. Nah, dan seterusnya. Jadi huwa khairum minni. Itu rumusnya. Mudahan kau mengamalkan. Ini amal hati, berataanlah. Ini masalah amal hati ini. Kama qila sebagaimana dikatakan, innallaha akhfa thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Apa itu? Waliyuhu fi ibadih. Allah itu menyembunyikan walinya daripada hamba-hambanya. Udah tahu kita, jangan-jangan bukan santrinya yang jadi wali ya lah. Wali asrama. Jadi kita kada tahu kewalian seseorang. Ini biasa aja sih Din, tapi Allah angkat dia sebagai walinya. Nah itu Allah sembunyikan. Maka kalau jadi wali itu ya yang wali sebujaran wali itu nya kada mengaku-ngaku. Aku nih wali itu lah. Nah, itu. Karena Allah sembunyikan kewaliannya. Waridahu fi ta'atih, dan keridhaan Allah pada ketaatan kepada Allah. Kita kada tahu dari amal mana dari amal-amal kita itu yang Allah ridha. Bisa jadi amal kecil justru Allah ridha. Karena amal yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele itu justru ikhlasnya luar biasa. Sementara amal yang kita anggap amal besar itu tercampur dengan sum'ah dan riya. Nah, jadi kita tidak pernah tahu. Karena kada tahu ba amal itu harus ba amal, berusaha untuk ikhlas, ba amal, berusaha untuk ikhlas. Gitu tuh Bang. Makanya tadi mujahadah sepanjang hidup. Wa ghadabahu fi ma'asihi, dan murkanya Allah pada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Jadi jangan pernah memandang sepele kemaksiatan. Mungkin kita anggap kecil itu dosa kecil lah, dosa kecil aja. Tapi ternyata justru di situ letak ghadabnya Allah. Nah, situ letak murkanya Allah. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terjaga. Sedikit lagi lah tentang akan yang ke-9. Wa min akhlaqil mardiyah, dan di antara akhlak yang diridhai, dawamu taubah, terus menerus bertaubat. Salah rupanya ulun tadi pandir gini. Salah ulun tadi pandir gini. Nah, gitu direnungkan. Salah tadi ulun melakukan ini. Nah, merenung terus. Dawamu taubah. Taubah itu rumusnya, rukunnya nadam, menyesal. Nah, wal ikhlas. Nah, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Jernihnya perbuatan dari keinginan dipandang makhluk. Itu ikhlas. Tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Beramal semata karena Allah, yaitu ikhlas bahasa lainnya. Maka ujar qadiyat, al-amalu tarkul amali li ajlin nas riyaun. Tidak jadi melakukan amal karena mempertimbangkan manusia, itu riya. Jadi pakai imamah nah, karena disambat alim. Riya.
jar qad'iyah. Kada jadikan berjamaah ke masjid karena disambat orang ahli jamaah riya. Karena masih mempertimbangkan manusia. Orang ikhlas. Lanjutannya justru wal amalu li ajlin nas. Kalau orang itu beramal karena manusia, syirkun. Itu syirik. Ya syirik khafi, syirkun asghar, syirik kecil. Pakai imamah nah. Biar orang menyambat alim. Nah, kebalikannya. Pakai imamah nah, barangkali karena biar kada berceramah, boleh diamplopi orang. Karena manusia, syirik. Masjid nah, biar disebut orang alim. Khidmat nah di pondok, biar dinilai baik. Semata pendapat penilaian manusia itu syirik. Wal ikhlasu ma yu'afiyakallah anhuma. Ikhlas itu Allah jaga engkau dari keduanya. Yani tidak riya, tidak syirik. Itu ikhlas. Apa ciri ikhlas kata Dhunnun al-Misri? Ciri ikhlas itu satu, inya dipuji atau dicaci sama amalnya tetap gitu. Dia tidak melambung karena pujian dan tidak limbung karena cacian. Mau dicuci kah? Dicuci. Dipuji kah? Dicaci kah? Sama, tetapnya amalnya sama. Yang kedua, dalam kesendirian maupun dalam keramaian amalnya sama. Itu orang ikhlas. Sendirian ina a'taina, pas jadi imam ya ina a'taina aja. Jangan dibalik. Khalas, wal yaqin, termasuk akhlakul mardiyah yakin. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan janji Allah. Ya. Yakin dengan surga nerakanya Allah, yakin dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, yaumun nusyur, hari dikumpulkan, yaumul hisab, sirat, segala macam. Yakin bahwa Islam akan kembali memimpin, yakin bahwa Al-Aqsa akan dibebaskan, Palestina dibebaskan. Itu kada boleh ada keraguan kita. Apapun kenyataannya, apapun keadaannya, kita tetap harus yakin. Itu orang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Mana fikri mana? Oh di sana. Dan ketika orang-orang beriman itu melihat pasukan Ahzab, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Akan itu. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Shadaqallahu wa rasuluh, benarlah janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nah, kaum muslimin yang 3.000 itu dikepung 10.000 pasukan Ahzab. Kenyataan realita bahwa 3.000 itu lebih sedikit daripada 10.000. Tapi wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Itu tidak menambah di hati mereka kecuali keimanan, keyakinan, at-tasdiqul jazim dan ketundukan. Kalau orang munafik lain. Orang munafik dijanjikan karena menaklukkan Romawi, Persia, Yaman, tapi dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab, bakamih yang alih jarubahnya. Apa jarang munafik di Ahzab ayat 12 tuh? Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang munafik dan ada penyakit, orang yang ada penyakit di hatinya mengatakan tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu cuman tipuan aja. Kayak apa? Hendak menaklukkan Romawi, Persia, Yaman. Kita nih hendak digepreknya lawan Ahzab. Digeprek bahasa anak sekarang. Dilumatnya. Mengeramput aja Allah dan Rasulnya. Ah, itu bahasa anunya. Ujar orang munafik, gurur, ngerampot aja. Cuman janji-janji kosong. Nah, itu. Tapi kalau orang beriman, shadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi yakin, wa taqwa wa sabru wa ridha wal qanaah. Nah, qanaah. Wa zuhdu zuhud wa tawakkulu wa tafwidu. Apa arti beda tawakal dengan tafwid? Tafwid itu artinya menerima istislam,
Tapi kalau tawakal itu lebih tinggi daripada tafwid. Kalau tawakal itu istislam, menerima, wa'timadun 'alallah, dan dia bersandar hanya kepada Allah. Kalau tafwid itu menerima. Tapi kalau tawakal menerima sekaligus i'timadun 'alallah, bersandarnya hanya kepada Allah. Wa salamatul batini, selamat batinnya, wa husnul dzani, baik sangka, wa tajawuzi, memaafkan, wa husnul khuluqi, bagus akhlaknya, wa ru'yatul ihsani, memandang si ihsan. Yalah, kita pandang dulu si ihsan. Jadi memandang dengan pandangan kebaikan. Wa syukrun ni'mati, bersyukur atas nikmat Allah. Wa syafaqatu ala khalqillah, kasih sayang lawan makhluknya Allah. Wal haya'u minallahi wa minan nas, malu terhadap Allah dan terhadap manusia. Malu dalam hal apa? Malu bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan karena suruh tampil baca Quran ulun haya, Ustaz. Al haya'u kulluhu khairun. Al haya'u minal iman. Oh, dalilnya itu. Disuruh muhadarah lawan akhi Jeffrey, ulun haya akhi. Al haya'u minal iman. Masya Allah, dalil. Lain andakannya telah. Al haya' di sini maksudnya haya, malu dari bermaksiat. Tujuan Nabi kita, malam yastahi fasna' masyi'ta. Siapa yang hilang rasa malu, lakukan sekehendak hatinya. Nah, itu maksudnya dalam hal maksiat. Terakhir, wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'atu li mahasinis sifati kulliha. Nah, ini bagus benar nih. Kuncinya itu di sini. Jarsidin, mahabbatullah, cinta kepada Allah, huwal khaslatul jami'ah, itu adalah perkara yang menghimpun lima hasinis sifati kulliha, untuk kebaikan sifat-sifat itu semuanya. Wa innama tahaqqaqu bi mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta kepada Allah itu akan merealisasikan, mewujudkan mutaba'ah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Padahal Rasulullah itu amalnya berataan akhlakul mardiyah. Kada ada yang kada baik dari Nabi kita itu. Berataan baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau mutaba'ah ke Rasul itu sudah menghimpun semua kebaikan. Dan ternyata mutaba'ah kepada Rasul itu kuncinya cinta kepada Allah, mahabbatullah. Makanya Allah menyatakan, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta lawan Allah, mengaku cinta lawan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau cinta kepada Allah dan itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah, Allah pun cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi berarti apa rumusnya? Ini rumus, ini penting. Hadirkan mahabbatullah. Kalau kita cinta lawan Allah, buktinya apa? Mengumpati sunnah Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jika cintamu kepada Nabi itu benar, atau cintamu kepada Allah itu benar, maka engkau mengikutinya. Cinta kepada Allah benar, berarti taat kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah benar, berarti mengikuti Rasulullah. Dan supaya cinta kepada Allah, rumusnya apa? Ma'rifat dulu, baru tumbuh mahabbah. Dari mahabbah lalu tumbuh mutaba'ah. Ini ulun ngaji tahun 2020.
tanggal 23 bulan Agustus tahun 2020. Ada catatannya. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.